Selamat pagi, selamat jumpa lagi Smart Listeners dimanapun Anda bisa mendengarkan siaran ini. Nama saya Ican Laulemba. Kita jumpa lagi dalam Perspektif Indonesia, hasil kerjasama antara Populi Center dan Smart FM Network, serta disiarkan di kawasan Menteng di Gado-Gado Boplo. Pada kesempatan kali ini, tanggal 23 Juli 2016, kita akan membahas topik yang saat tadi malam ada publikasi, beberapa teman mengirimkan pesan kepada saya. Dia bilang gini, gak bosan-bosan lu bahas itu, bahas reshuffle atau perombakan kabinet. Saya jawab seperti ditulis di situ, perombakan kabinet itu terlalu penting untuk kita bosankan, tidak bisa. Karena apa yang akan dilakukan dalam perombakan kabinet itu bukan sekedar kutak-katik orang atau siapa ganti siapa, itu kan itu mah gosip namanya. Tetapi terkait dengan kemampuan Jokowi dan JK mengkonsolidasi politik, apalagi kita tahu ada perubahan 1-2 antara partai-partai yang tadinya berbeda haluan dan sekarang masuk menjadi partai pendukung pemerintah. Sejauh mana Jokowi mengkonsolidasi itu, dan pasti dalam melakukan penataan itu dia harus memberikan sesuatu kan, nggak ada yang gratis, bukan cuma dalam politik, sehari-hari tidak ada yang gratis apalagi dalam politik. Yang kedua terkait dengan ekonomi global yang memang belum menguntungkan, ekonomi regional Asia juga tidak menguntungkan, dan tentu dalam negeri kita tahu betapa akhirnya pemerintah memilih jalan akrobat misalnya dengan tax amnesty dan segala macam. Nah, jadi dalam konteks itulah pembicaraan tentang reshuffle ini, kalau tidak salah Perspektif Indonesia sudah mendiskusikannya mungkin 4 kali karena isu reshuffle mulai menguat sejak November tahun lalu. Bahkan dulu dikatakan mungkin reshuffle dilakukan setelah tahun baru, jadi setelah menteri-menteri lama menyelesaikan laporan tentang pemakaian penggunaan anggaran pada tahun yang lewat, yaitu 2015. Tetapi akhirnya waktu berjalan 6 bulan sampai sekarang naik turun, tiap 2 bulan ada isu reshuffle. Jadi saya kira diskusi kita bertanya, reshuffle kali ini jadi karena sejumlah menteri dipanggil diam-diam, tapi lucunya diam-diam muncul juga ke publik karena tentu bisa ditangkap oleh media massa maupun media sosial. Yang berbeda dari Presiden Jokowi adalah kalau Presiden Yudhoyono sebelum reshuffle dia memanggil menteri-menteri secara terbuka seperti kontes Indonesia Got Talent atau Indonesian Idol. Masyarakat terlibat melihat secara terang benderang. 1-2 minggu setelah itu, setelah melewati proses termasuk kesehatan, dia akan memutuskan penggantian. Presiden Joko Widodo memilih jalan gerilya, jadi bukan perang terbuka tapi gerilya. Tiba-tiba muncul isu Menteri Agraria Ferry, Menteri Amran Sulaiman, Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri satu lagi siapa ya kemarin dipanggil. Terus tiba-tiba ada isu Menteri Yohana yang bisa dipanggil. Ada Menteri ini dipanggil. Ya nggak sembunyi juga karena akhirnya ketahuan dan muncul ke publik. Pertanyaannya adalah sampai kapan kita melanjutkan drama seperti ini? Nah, soalnya adalah di dunia luar sana, di dunia dalam kita sini, ekonomi kita tidak terlalu baik. Jadi kadang-kadang orang kalau nonton sinetron kan suka cepat emosi tuh kalau lagi lapar. Nah, soalnya di situ. Nah, walaupun kita akan membahas juga kinerja, tetapi di sini kita akan lebih banyak mendiskusikan aspek politiknya beserta kinerja tentu saja. Sudah hadir bersama saya dari 4 orang narasumber, sudah hadir 3 orang. Saya ingin mulai dari yang paling senior, peneliti senior LIPI yang pernah menjadi kepala pusat kajian penelitian politik dan kewilayahan. Udah nggak ada kewilayahan ya, pusat penelitian politik di LIPI, yaitu Profesor Dr. Samsudin Haris. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bang Ican.
Yang kedua, seorang pimpinan partai, ketua DPP Partai Golkar, sudah tidak ada kubu-kubuan sekarang, yaitu Andi Haryanto Sindolingga. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi, Bang Ican. Nah, yang ketiga, seorang tokoh masyarakat, pembicara publik yang juga sudah Anda kenal dan kritis dan sering juga menjadi narasumber di acara ini, Ketua dari Lima Indonesia, Ray Rangkuti. Selamat pagi, Ray. Selamat pagi, Bung Daeng. Kita mulai mungkin dari Golkar saja dulu ya, Prof. Haris ya. Karena konon kabarnya ini semua berubah, penyesuaiannya dilakukan oleh Presiden Jokowi akibat Golkar yang tiba-tiba masuk dalam barisan. Golkar masuk dalam barisan itu tidak bisa dianggap sepele. Dia partai besar, berpengalaman dan juga tentu tidak gratis untuk masuk ke dalam. Sehingga dia cari mana nih yang harus diganti dan segala macam. Tapi kurang lebih begitu. Walaupun secara formal pimpinan Golkar selalu mengatakan kami kan tidak pernah membicarakan jabatan dan segala rupa. Pak Ucok, apakah memang Golkar sendiri sudah diajak bicara serius dengan itu, dan di dalam Golkar sendiri apakah memang sudah dibicarakan siapa saja yang akan mengisi apa? Ya, yang pertama, orang yang mengatakan bahwa reshuffle ini tertunda karena masuknya Golkar itu kan yang menyampaikan itu publik ya, baik itu para pengamat. Yang kedua yang menyampaikan tidak ada yang gratis itu kan juga para pengamat juga, publik segala macam gitu. Tapi kalau dalam konteks Golkar hari ini itu dukungan tanpa syarat, Pak Ican. Jadi memang itu karena sebagian besar yang ada dalam komposisi kepengurusan DPP Partai Golkar hari ini kan juga emang yang kemarin sebagian besar memberikan dukungan kepada Pak Jokowi JK. Jadi semangatnya adalah semangat untuk melakukan penguatan politik dari partai kepada pemerintahan yang sekarang supaya stabilitas politiknya tetap terus terjaga. Nah, terkait bagi-bagi menteri di internal sampai hari ini kita tidak pernah, kemarin kita baru habis pleno setelah keluar keputusan SK Menkumham tentang kepengurusan yang baru, itu kita siap-siap bicara Rapimnas dan tidak ada baik dalam rapat yang pleno maupun rapat harian maupun rapat yang lebih terbatas lagi, kita tidak pernah membicarakan soal alokasi kursi di kabinet dari Partai Golkar. Itu dalam rapat resmi, dalam rapat ya, bahkan tidak resmi? rapat tidak resmi juga tidak disampaikan, walaupun ada isu-isu yang terdengar sipolan-sipolan, dan sampai hari ini Golkar juga tidak pernah mengajukan nama-nama ke Pak Jokowi untuk dijadikan Pak Andi, sebagai ada nama Idrus Marham, ada nama Erlangga Hartarto, ada nama Syarif Cicip Sutarjo, ada nama Siswono Yudhoyono. Itu kan pasti tidak mungkin wartawan memungutnya dari angin, pasti ada yang membocorkannya di dalam sana. Ya, nama-nama itu kan beredar ya. Misalnya, walaupun ada nama-nama yang tidak masuk akal gitu, saya tidak sampaikan. Tapi kan itu juga hadir di ruang publik, juga hadir. Yang tidak masuk akal itu juga hadir. Jadi ada yang masuk akal di ruang publik, ada yang tidak masuk akal. Yang tidak masuk akal hadir, itu maksudnya yang ada tinggal kemampuan publik sendiri untuk menyaring, kita sendiri yang menyaring, sehingga apakah memang benar nama-nama itu hadir, ada disodorkan oleh Partai Golkar. Tapi baik resmi maupun tidak resmi, saya kira Golkar tidak pernah, karena emang semangat dasar awalnya itu kan semangat Partai Golkar ikut terlibat dalam stabilitas politik, penguatan politik kabinet di bawah pemerintahan Pak Jokowi dan Yusuf Kala. Jadi itu semangat pokoknya ya. Semangat pokoknya. Jadi walaupun dalam sistem demokrasi, dalam kultur demokrasi, dukungan itu selalu konversi dengan alokasi posisi, itu hal yang biasa yang kita pahami. Tapi kan semuanya seperti yang kita lihat di ruang publik juga, komunikasi di internal Partai Golkar semua menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Jokowi. Luar biasa ya. Selamat datang Pak Didi Irawadi Samsudin. Dr. Didi Irawadi Samsudin ini adalah salah satu ketua dari Partai Demokrat. Selamat pagi. Ya, Wakil Sekjen. Wakil Sekjen Partai Demokrat. Tapi beliau adalah salah satu juru bicara yang paling sering muncul di publik. Saya kasih waktu dulu istirahat, saya mau ke Pak Samsudin Haris. Prof. Samsudin Haris, ini kan sebagai isu lama-lama mengalami kemerosotan.
Karena kalau dalam ekonomi disebut inflasi. Terlalu sering dibicarakan, tidak dilakukan, maka itu inflasi. Nah, karena ini berbahaya bagi presiden justru. Karena artinya orang tidak percaya presiden merencanakan apa itu dia akan lakukan kapan. Sementara ini 6 bulan ini kan bukan 7 bulan malah kalau dari November. Silakan Prof. Iya, makasih Bang Ican, teman-teman semuanya. Memang kalau kita hitung ya, isu reshuffle kabinet ini sudah hitungan bulan ya, sudah berbulan-bulan, tunda lagi. Padahal kita tahu pula Pak Jokowi sudah memberi sinyal mengenai soal reshuffle ini di beberapa tempat dan juga beberapa kali. Yang saya khawatirkan adalah apabila Presiden Jokowi terjebak pada apa yang saya sebut sebagai sindrom SBY gitu. Iya, sindrom SBY. Apa itu sindrom SBY? Jawab ya. Yaitu pengambilan keputusan yang ditunda lagi, bolak-balik. Itu fenomena SBY banget. Makanya saya menyebutnya sebagai sindrom SBY. Ya, jangan sampai Pak Presiden Jokowi terjebak pada situasi itu. Sebab ini kan menimbulkan ketidakpastian secara publik, apalagi di bidang ekonomi ya, punya dampak ya. Ini apakah Menteri A ini masih diperpanjang atau akan dicopot gitu. Sebab itu menyangkut berbagai perbedaan dengan SBY waktu itu seperti saya sampaikan di awal tadi, bahwa SBY itu atau Presiden Yudhoyono itu terbuka melakukan prosesnya dan orang dan tidak terlalu lama. Betul. Yang saya maksud tadi lebih pada pengambilan keputusan yang bolak-balik ditunda itu sebagai sindrom SBY. Sebab kita ketahui misalnya waktu Pak SBY mengambil keputusan mengenai kenaikan BBM itu dibutuhkan 11 kali sidang kabinet, bolak-balik padahal yang diputuskan itu juga gitu loh. Nah, jangan sampai Jokowi terjebak pada situasi itu. Kenapa? Sebab sejak awal Jokowi juga sudah mengatakan bahwa koalisi yang dibentuknya adalah koalisi tanpa syarat alias KTS. Dan itu juga tadi dikemukakan oleh Bang Uco ya, selaku salah satu pimpinan DPP Golkar, bahwa Golkar pun menganut pandangan yang sama, koalisi tanpa syarat. Artinya apa sih tadi? Koalisi KTS. Oh, bukan. Ya tadi Golkar bilang apa? Ada tadi istilahnya. Oh, ada istilahnya ya. Koalisi ikhlas. Enggak. Kalau bahasa saya koalisi tanpa syarat tapi di belakang dumel gitu kalau nggak dapat. Nah, saya pikir tidak ada kesepakatan politik tertulis yang mengikat Jokowi untuk terlalu banyak menimbang gitu. Bukan hanya pada Golkar dan PAN dan juga P3, tapi juga pada partai-partai koalisi yang bergabung di awal. Tidak ada PKB, PDIP, dan Nasdem Hanura dan seterusnya itu. Dengan demikian sebetulnya Pak Jokowi ini memiliki posisi yang dalam tanda petik lebih independen ketimbang Pak SBY. Kenapa? Walaupun Pak Jokowi bukan ketua umum partai politik. Kenapa? Sebab yaitu tidak ada koalisi yang sifatnya mengikat, tertulis. Kalau Pak SBY kan bikin kesepakatan tertulis dengan partai koalisinya. Nah, oleh sebab itu bagi saya agak aneh kemudian kalau Pak Jokowi menunda-nunda keputusan mengenai reshuffle kabinet jilid kedua ini. Atau justru kelihatannya tidak terikat, malah sebenarnya Presiden Jokowi justru lebih terikat. Lebih leluasa Presiden Yudhoyono bisa jadi juga konsolidasi sebab politik. Memang banyak kekuatan ya yang menekan atau Jokowi atau yang membuat Jokowi itu tidak bisa secepatnya mengambil keputusan. Yang pertama tentu saja PDIP dengan Ketua Umum Ibu Mega. Yang kedua Pak JK sebagai Wakil Presiden.
Yang ketiga, partai-partai koalisi lama pendukung Jokowi selain PDIP. Dan dalam politik itu biasa dong. Oh iya biasa. Kemudian yang keempat, ya tentu saja pendukung muka baru seperti Golkar, PAN, P3. Nah, yang keempat tadi ya. Yang kelima adalah sekeliling kekuatan masyarakat, relawan sekeliling Jokowi. Yang keenam publik. Banyak sekali yang memang mesti dihitung. Tapi kalau presiden penyumbang kampanye enggak ya? Penyumbang kampanye. Ya, itu termasuk yang kelima tadi. Oh, iya. Tapi bagaimanapun keputusan kan mesti diambil. Konsolidasi politik itu tidak bisa berhasil kalau presiden tertekan oleh lingkungan politiknya. Oke. Saya mau ke Ray tadi, tapi karena ada sebut-sebut sindrom SBY, saya mau tanya dulu sama Pak Didi kan. Mempunyai hak paten. Terima kasih. Iya dong. Selamat pagi para pendengar semua. Pertama-tama nih pagi-pagi nih kami yang sudah tidak berkuasa mulai sedikit-sedikit diserang. Profesor kita nih nyinyir juga nih, tapi nggak apa-apa. Jadi begini. Tadi dikatakan Prof Haris karena kebetulan namanya sama. Jadi gitu. Didi Irawadi Samsudin Haris. Jadi Prof Haris bikin istilah baru sindrom SBY. Biarlah publik yang menilai. Saya kira beda ya. Di zaman Pak SBY itu kalau kita lihat sesuatu terkesan agak lama, kadang-kadang beberapa hal, karena beliau mencoba cermat, mencoba melibatkan berbagai pihak secara komprehensif sehingga mengambil keputusan yang akhirnya lebih banyak yang tepat, saya kira ya. Sebagai contoh begini deh, kita masih ingat tragedi Brexit belum lama ya, itu kelihatan ini sebagai contoh bahwa kecermatan di sini dilakukan. Ketika Brebes exit, ya, ada yang pulang sana nggak tuh? Jadi tragedi Brexit ini tragedi yang luar biasa ya, korban yang saya dengar 12 orang lebih, belum yang sakit yang tidak terdata banyak sekali. Nah pada saat itu betapa cermatnya diadakan rapat berkali-kali lintas instansi pada saat itu dilakukan supaya jangan kemacetan itu menimbulkan dampak yang ini kan perayaan hajatan tiap tahun harusnya menjadi kegembiraan orang, tidak boleh ada tragedi. Tragedi Brexit sebagai contoh bahwa pemerintah kurang cermat, kurang komprehensif, harusnya tidak hanya melibatkan Menteri Jonan tapi lintas instansi, bagaimana pengamanan di jalan itu, kepolisian, bagaimana pihak pemerintah daerah terkait, dan itu dilakukan oleh Pak SBY dengan rapat yang berkali-kali. Jadi tadi kalau dibilang Prof Haris dibilang sindrom SBY, tapi dalam hal ini bukan sindrom ini. Apa ya kalau yang bagus kata yang berlawanan kadang dengan sindrom sebagai contoh yang bagus, inilah sebagai contoh legacy SBY ya, legacy SBY lebih tepat ya. Jalan SBY kurang tepat kalau dikatakan lambat, tidak ada solusi. Jadi tidak lambat ya, karena mengurus negara Indonesia dengan penduduk 250 juta saat ini, saya kira tidak main-main ya. Tidak bisa kita segalanya tergesa-gesa. Kalau yang sekarang sih bukan tergesa-gesa ya, banyak banyak pro kontra, tapi solusi finalnya nggak jelas. Contoh lagi persoalan di antara dua menteri ini ya, satu Menko, satu Menteri Susi, masalah reklamasi. Ini di sini saya melihat di sini pertaruhan kewibawaan seorang pimpinan tertinggi, presiden. Publik melihat ini ada apa ini? Satu sisi ada menteri yang punya kewenangan, dua menteri, bahkan Menko ya. Di satu sisi ada Ibu Susi yang punya kewenangan dan pihak terkait lain. Ini perseteruan bukan hanya dalam kabinet, ini melebar antara menteri dengan gubernur. Di sini kelihatan akhirnya Riza Ramli dan Bu Susi jadi kehilangan gubernur mana? Gubernur DKI ya, udah pasti ya. Kehilangan wibawa jadi ya. Di satu sisi. Kalau Gubernur DKI kan semua dia lawan. Gimana? Kalau Gubernur DKI kan semua dia lawan. Kebetulan yang lewat menteri ini dia lawan. Ini contoh aja. Saya ingin menggambarkan contoh bahwa bagaimana kepemimpinan itu, koordinasi itu bagaimana. Di satu sisi dua menteri ini jadi wibawanya jadi terganggu.
Di satu sisi yang dari Jakarta ini jadi terkesan jadi cengeng di hadapan publik. Kembali lagi pimpinan tertinggi harusnya mengatasi, jangan biarkan polemik ini, karena polemik reklamasi menyangkut hajat hidup orang banyak, menyangkut uang besar di sana, gak main-main. Hajat hidup orang banyak, ini pertaruhan kewibawaan seorang pimpinan tertinggi di negeri ini, saya kira. Oke. Ini break dulu ya. Kita break dulu karena ini tidak berusaha menjadikan polemik, ini perspektif Indonesia. Kita akan jeda iklan. Sekarang saya langsung ke Ray Rangkuti. Ray sudah mendengarkan tadi, kira-kira Anda berkiprah di masyarakat, apakah memang isu ini sudah terlalu menjemukan, atau isu ini tidak penting, atau isu ini buat masyarakat sakarepmu lah lo mau reshuffle apa enggak, atau ya tidak penting juga mau reshuffle atau tidak? Memang kalau dilihat dari faktor-faktor reshuffle-nya ya, menurut saya setidaknya ada 3 sebab ya, atau 3 faktor lah mengapa reshuffle ini ya penting dilakukan oleh Pak Jokowi gitu. Faktor pertama adalah tentu urgenitasnya. Seperti sudah dijelaskan tadi kan, sejauh ini pencapaian-pencapaian pemerintah di luar infrastruktur yang selalu disebutkan itu memang terlihat seperti tidak terlalu cepat gitu. Padahal bayangan kita Pak Jokowi ini akan berjalannya cepat sekali dan sebagainya gitu. Nah itu faktanya gitu. Artinya kan ada persoalan di lingkungan kabinetnya yang mungkin belum juga mampu menerjemahkan keinginan presiden dalam bentuk kebijakan dan eksekusi. Nah itu faktor pertama, itu urgenitasnya, faktanya gitu. Nah yang saya pikir faktor keduanya adalah soal strategis ya. Artinya soal tantangannya ke depan. Kalau tadi disebutkan oleh kita kan ekonomi yang makin memburuk ya. Kemudian pada tingkat tertentu eskalasi masyarakat kita juga makin meningkat ya. Kebutuhan untuk transparansi, pelayanan publik meninggi dan sebagainya juga sekarang sudah inheren dalam kebutuhan masyarakat kita secara umum. Ini hanya mungkin dijawab oleh menteri-menteri yang memiliki visi jauh ke depan dengan sedikit kepentingan yang harus mereka selesaikan di masa dan sekarang itu. Nah, saya pikir ya, alasan begitu banyak. Saya pikir pada tingkat tertentu kan menteri-menteri kita sekarang ini juga masih seperti menunggu isyarat dari presiden. Yang boleh jadi presidennya kelihatan agak tidak suka kalau terlalu banyak menterinya itu menunggu isyarat-isyarat gitu. Makanya kalau tadi misalnya Pak Didi mengatakan ada konflik antara menteri dengan menteri dengan gubernur gitu. Kalau kelihatannya justru Jokowi jauh lebih happy kalau menteri-menterinya itu ya begitu gitu. Maksudnya coba diperjelas dulu bahaya. Karena pertama akan kelihatan apa istilahnya itu ya. Ini kan seperti menyodorkan isu ke publik. Gitu. Ini isunya menteri-menteri saya berbeda dan sebagainya. Kan bukan kali pertama Rizal Ramli berbeda pendapat ya dengan menteri lain dengan menteri yang lain dan sebagainya. Jadi itu dibiarkan oleh presiden. Cuma kelihatan oleh presiden mengatakan kalau saya ambil keputusan stop, nggak boleh lagi perdebatan. Gitu. Tapi sebelum ada itu silakan berdebat sendiri dan sebagainya. Kan perdebatan mestinya di dalam rapat kabinet yang tertutup kan. Kan setiap presiden bisa gaya-gaya. Nah gayanya presiden kita yang sekarang ini seperti ini gitu. Tapi menurut saya pada tingkat tertentu positif. Karena itu dapat mengundang partisipasi publik. Ya. Iya. Positif pada tingkat tertentu. Taruhlah misalnya terakhir seingat saya itu adalah persoalan Rizal Ramli dengan siapa itu? Bukan, sebelumnya dengan ya Sudirman Said kan. Kan publik akhirnya mengerti ada persoalan kita di Nusa Tenggara di Teluk Masela. Dan semua pendapat keluar dari masyarakat itu. Dan di tengah itulah kemudian diambil keputusan oleh presiden. Maksud saya model-model kayak begitu is okay lah. Ya untuk menarik perhatian publik. Nah yang ketiga tentu faktor politik ya. Nah saya pikir ini juga urgen karena setidaknya faktor politik ini untuk mencapai 2 hal. Pertama tentu akomodasi ya. Ada 2 partai baru di sini soalnya, PAN dan juga Partai Golkar. Dan entah kemudian mereka menyodorkan atau tidak menyodorkan, tetapi tentu secara politik
ya keterlibatan mereka juga presiden punya kepentingan untuk mengikatnya gitu. Nggak bisa saja kami sudah dukung presiden ikhlas begitu ya, tetapi nggak diikat tuh repot juga. Nah misalnya salah satu ikatannya itu adalah menarik ya satu orang atau dua orang dari partai yang bersangkutan untuk duduk di kabinet gitu. Itu sifatnya tentu akomodasi. Dan yang kedua tuh dengan sendirinya bagian dari konsolidasi presiden terhadap internal gitu. Nah kalau kita lihat 3 faktor mengapa reshuffle ini dilakukan, semuanya jadi urgent. Persoalannya kan bukan urgent atau tidak urgent lagi gitu, tapi persoalannya kapan gitu. Nah ini yang jadi masalah kita gitu, sebab Presiden Jokowi sudah memulai isyarat akan melakukan reshuffle ini sejak bulan Desember kemarin gitu loh. Seingat saya bahkan November. Bahkan November. Aku sendiri sudah 2 kali diundang ke sini untuk diskusi soal reshuffle ini dan sebagainya gitu. Nah, kalau melihat situasi ini, tapi begini menurut saya Bung Ihcan ya, menarik juga ini tanda kutip yang dilakukan oleh Presiden ini gitu ya. Sebab kalau Presiden tetap tidak melakukan reshuffle misalnya pada bulan-bulan ini atau Agustus gitu, dugaan saya karena 2 faktor sebetulnya dilakukan oleh Presiden atau target Presiden dari ini. Pertama, ini cara Presiden seperti menggertak menteri-menterinya gitu. Jadi gertakannya awas ya, gue reshuffle nih. Nah kan kita lihat setelah ada bulan November Desember isu reshuffle di mana-mana. Berarti manajemen by ancaman dong. By ancaman, bahaya tekanan, dong. psikologik ya, ancaman akan di reshuffle gitu. Ya soal bahaya atau tidak, lain lagi kita diskusikan ya. Tapi kelihatan targetnya begitu. Ini semacam gertakan kepada para menteri untuk lebih terpacu ya melakukan akselerasi pembangunan lah ya, seperti yang diinginkan oleh beliau. Karena itu agak efektif tuh November Desember itu begitu ada isu reshuffle kan menterinya seperti bergeliat ya melakukan apapun ya yang kelihatan di mata presiden jadi baik dan sebagainya gitu. Nah mungkin pengalaman ini akan mulai diulang kembali oleh presiden gitu. Itu pertama. Nah yang kedua saya khawatir ini juga strategi presiden untuk mengalihkan isu ya. Sekarang ini orang lagi ribut soal teks amnesti ya di mana-mana gitu. Jadi putar isunya masuk ke soal reshuffle dan sebagainya gitu. Tapi ini kan lagi-lagi ya ini pengamatan kita ya, soal benar atau tidak ya itu akan kita lihat by waktu gitu. Nah yang menarik Bung Ihcan ya, kalau Anda lihat, kalau kita analisa lah isu reshuffle jilid kedua ini dari November tadi, setiap momen di mana isu reshuffle-nya mau dilakukan, nama-namanya yang akan direshuffle itu berubah. November Desember ya kan, yang menguat itu misalnya Rizal Ramli ya kan, karena ada berseteru macam-macam ya dan sebagainya gitu. Sebelum puasa kita juga sudah teriak-teriak itu, udah diskusi-diskusi juga soal kemungkinan ada reshuffle gitu ya. Nama-nama kayak Anies Mata, Anies Baswedan ya muncul, kita dengar itu akan mau di reshuffle dan sebagainya. Tapi pasca Lebaran sekarang ini naik lagi gitu loh nama-nama yang muncul. Itu tadi yang kata Pak Andi Sindulingga sebagai namanya. Itu yang saya sebut sebagai analisa pertama, jangan-jangan ini bagian dari gertakan gitu maksud saya gitu ya. Jadi gertak-gertak itu. Nah cuma kalau kita buat garis besarnya pra Ramadan gitu ya atau pra Lebaran, nama-nama yang mencuat akan direshuffle itu secara umumnya adalah nama-nama menteri non partai. Kira-kira gitu ya, secara umum gitu ya. Tetapi pasca Lebaran ini nama-nama yang mencuat akan direshuffle adalah nama-nama yang berasal dari partai politik. Itu secara umum gitu, yang kita dengar gitu. Nah, kalau kita lihat ini gejala apa gitu, itu yang saya sebutkan tadi yang tiga faktor itu, 2 faktor tadi. Pertama sebenarnya Presiden ingin memberi semacam terapi keras kepada para menterinya untuk bekerja lebih optimal bla 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 dengan cara seolah-olah akan direshuffle. Tetapi tentu saja untuk konteks makro politik kita, saya sih mengatakan ini udah keterlaluan gitu loh presiden ini gitu ya. Keterlaluan maksudnya? Lah ya sejak dari November kita mau diskusi soal reshuffle, panggil menteri, keluar menteri, panggil lagi menteri. Jadi mungkin lebih baik dari SBY dalam pengertian lebih lambat gitu. Bukan, kan yang jadi kalau SBY 3 bulan mundurnya, ini 6 bulan. Ada kejadian khusus, ada kejadian makro yang disebutkan oleh Bung
gambaran umum dari Pak SBY gitu ya, termasuk di dalamnya soal pengambilan kebijakan untuk kabinet gitu. Kesan untuk kasus ini ya, untuk kasus soal pengambilan kebijakan reshuffle ini memang Jokowi seperti meniru gaya Pak SBY gitu loh, Pak. Dalam gaya yang pengertian makro itu ya, bukan dalam pengertian yang khusus gitu, yang gaya yang jadi Pak Didi gak usah marah lah ya. Gak usah marah. Gaya dalam pengertian yang makro ya, bukan yang khusus gitu. Nah, kalau juga dalam bulan-bulan ini atau mungkin ke depan reshuffle-nya juga nggak terjadi, menurut saya sih Pak Jokowi ini udah keterlaluan banget gitu. Karena November sampai sekarang sudah mau akhir tahun, diskusi kita hanya soal reshuffle dan bukan karena tidak ada faktor kita mendiskusikannya, itu persoalan. Kalau di liga-liga Eropa sana, kalau terlalu lama pelatih ganti-ganti pemain tidak juga maju-maju, manajernya diganti. Lah iya, persoalannya bukan kita yang mau memelihara isu reshuffle, tetapi selalu ada langkah-langkah politik yang dilakukan oleh presiden yang dibaca oleh publik itu bagian dari strategi untuk melakukan reshuffle itu. Oke, itu persoalannya. Gitu. Profesor Samsudin Haris. Nah, itu kan artinya Ray mengatakan tadi ini dipakai jadi alat gitu, alat untuk menggertak dan kan. Menurut saya sih semiskin pengetahuan saya itu berbahaya dong kalau manajemen bayi gertakan gitu. Ya, saya juga sependapat demikian. Mekanisme ancaman supaya anggota kabinet lebih optimal, saya pikir tidak akan efektif dan bukan suatu manajemen yang baik, bukan manajemen kepemimpinan yang baik. Saya pikir yang paling pokok adalah sejauh mana anggota kabinet Jokowi itu fokus pada bidang tugas masing-masing. Kan ada juga tolak yang bisa dipakai, yaitu apa yang disebut sebagai nawacita itu. Nah, sejauh mana masing-masing menteri anggota kabinet Jokowi itu makin jauh atau makin dekat dengan visi nawacita. Kenapa misalnya itu yang dipakai sebagai ditolak? Sebab bagi saya sejumlah menteri kita memang kinerjanya tidak optimal. Berapa persen? Berapa persen? Boleh sebut? Saya nggak punya angka ya mengenai itu dan juga nggak punya riset khusus mengenai itu. Tapi secara umum sebetulnya kelihatan ya katakanlah di bidang pertanian, di bidang perdagangan, di bidang macam-macam lah, banyak kalau disebut tuh. Olahraga, bidang pendayagunaan aparatur negara yang diurus Pokemon. Coba apa urusannya Pokemon sama menteri kabinet? Oke, kita istirahat dulu iklan. Oke. Ya, setelah tadi dengan Ray Rangkuti dan Profesor Samsudin Haris, nah Bang Andi Sinulinga, Golkar ini setuju nggak bahwa ya sebagai orang baru gitu, sebagai barisan baru, setuju nggak bahwa ini ya jangan lama-lama gitu, kalau memang putuskan dan memang kan ya saya tidak tahu menteri-menterinya dalam penilaian Bung Ray dan Prof Haris kan ya mungkin kalau saya kasih poin 30% lah ya, rada kurang bagus gitu. Iya, yang harus diinin dulu, secara institusi kelembagaan memang baru ya bergabung sama Jokowi. Tapi orang per orang saya itu dari awal memang memberikan dukungan. Ini memang faksi yang terbelah zaman Jokowi Pilpres, JK sebagian ini. Harus jelas nih. Jadi nah memang jauh lebih baik kalau ada kepastian. Jadi kalau reshuffle, kalau tidak. Walaupun indikasinya kuat mengarah ke reshuffle kabinet. Dan itu tepat, permintaan publik saya kira juga akan meminta supaya Presiden Jokowi untuk mereshuffle menteri-menterinya. Menteri-menteri yang juga lebih banyak bukan menteri kerja menurut saya, menteri atraksi. Ya. Menteri yang kayak gimana tuh? Atraksi itu kan begini. Tidak ada sebuah kegiatan yang dilakukan kecuali untuk mencari perhatian publik, nggak ada lain. Ya, sebenarnya jadi kalau kerja itu kan orientasinya result, hasil.
Itulah prestasinya. Dan bisa diam-diam. Nah, orang bisa kerja dengan diam-diam. Misalnya tadi saya agak berbeda dengan Bung Rai. Misalnya contoh konflik antara Rizal Ramli dengan Sudirman Said soal Blok Masela misalnya, di darat atau di laut. Itu nggak penting-penting amat publik tahu. Yang penting itu efek dari Blok Masela itu apa? Setelah diputuskan. Karena pada hakikatnya, sekali lagi saya ingin sampaikan tegaskan, pada hakikatnya publik nggak pernah tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Apa dibalik makna darat, apa dibalik makna laut. Terlalu mewah dan canggih ya. Nggak sanggup publik mencerna itu dan nggak penting menurut saya. Jadi kita ini menurut saya terbius pada sesuatu yang ini tadi lebih pada atraksi. Nah, kan Jokowi JK awal mendorong kabinet kerja. Nah, kerjanya itu apa? Apakah misalnya kalau daging 120.000 kemudian bikin operasi pasar di situ, kemudian diliput oleh media, oh daging dijual 80.000. Berarti ya di sana tetap 120.000, 140.000, 150.000 di mana-mana. Dan saya kira ini juga sebuah apa ya? Yaitu atraksi. Jadi kabinet atraksi. Secara faktual tidak menyelesaikan persoalan. Bagaimana mungkin harga daging yang sebelum lebaran, sebelum puasa 100.000, kemudian ketika permintaan semakin banyak di bulan puasa menjadi 80.000. Hukum ekonominya nggak ketemu. Nggak masuk akal. Dan sampai hari ini saya mendengar Pak Menteri mengatakan dia sudah sukses membuat harga daging 80.000 kan? Menteri mana? Iya tentu menteri yang terkait. Itu kan Menteri Pertanian ya di apa namanya di Kompas hari ini. Kan sakit kepala kita membaca itu semua. Nah, model-model seperti ini saya kira harus sudah mulai dihentikan. Mencari perhatian publik sudah selesai. Sekarang kan kata arahannya jelas menurut Pak Jokowi, kerja. Nah, kalau kerja itu directionnya harus jelas. Hasilnya apa? Nah, itu yang perlu kita lakukan. Misalnya yang terakhir penerimaan pajak kita berkurang. Ini kemungkinan besar APBNP kita juga defisit sekitar 280 triliun. Nah, itu kan sesuatu yang apa namanya menurut kita juga tidak begitu sehat ya terhadap pertumbuhan ekonomi kita ke depan. Nah, jadi memang harus ada upaya untuk mencari orang-orang yang tepat. Saya tidak mau masuk pada perdebatan orang partai dan tidak partai, tapi banyak juga orang-orang yang non partai hari ini yang juga tidak perform gitu, orang-orang yang ada di kabinet itu. Nah, ini yang saya kira harus cepat. Anda melihat kesan nggak bahwa seperti tadi disampaikan kalau Rai mengatakan itu menteri-menterinya bertengkar-tengkar nanti Jokowi akhirnya menyelesaikannya. Ada, kalau saya ingin melihatnya begini, kelihatannya apa namanya presiden ini tidak ingin ada matahari kembar dalam pengertian sehingga menteri-menteri yang mungkin bisa menonjol, menteri yang katakanlah di bidang masing-masing itu tidak berani terlalu menonjol. Gini Bung Ican ya, saya ingin melihatnya pada penglihatan yang menurut saya bisa saya teropong tanpa kita berpijak dulu pada sebuah perspektif. Misalnya mendukung Jokowi, kita simpatik, kita simpatik lah sama dia. Tapi yang kita harus tegaskan, kita harus lihat sama-sama terhadap Presiden Jokowi ini kan dia perlu banyak dibantu oleh orang-orang yang memang juga punya concern yang sama dengan beliau. Beliau kan tidak punya pengalaman ini di pemerintahan. Ini nggak bisa kita mengatakan Jokowi itu hebat. Ya kalau kita terus-terusan kita bilang Jokowi itu hebat, nanti dia tersanjung dan terbuai dan kemudian dia membuat dia jadi tidak bisa mengelola ini dengan baik. Dia adalah presiden yang menurut saya belum begitu banyak pengalaman di dunia pemerintahan. Walaupun dari wali kota, dari gubernur, itu kan sesuatu yang berbeda. Spektrum nasional ini berbeda. Karena itu sebenarnya Jokowi itu perlu dibantu, tapi dia adalah figur yang saya masih meyakini punya keinginan baik untuk melakukan perubahan di negara. Dan Jokowinya mau belajar. Dan nampak itu. Mau belajar nggak? Dan itu emang perlu waktu. Jadi dalam waktu 2 tahun ini saya kira proses konsolidasinya harus cepat. Nah, ini menurut pendapat saya reshuffle yang kedua ini kalaupun terjadi, ini adalah sesuatu yang terakhir dilakukan, kemudian melakukan akselerasi kerja sampai dengan habis masa jabatannya. Oleh karena itu sebenarnya saya relatif setuju kalau proses pengambilan keputusan ini juga dilakukan secara cermat, Bang Samsudin Haris, ya, supaya cermat, dilihat dengan matang, jangan sampai habis reshuffle ini nanti kemudian ada reshuffle lagi.
sehingga nanti orang akan mengatakan kabinet ini bukan kabinet kerja lagi tapi kabinet reshuffle. Nah oleh karena itu menurut saya biarlah kita tunggu saja proses reshuffle ini dengan baik, sehingga yang kita harapkan muncul orang-orang yang kredibel yang bisa menjawab persoalan-persoalan kita di negara kita ini. Nah terkait soal sistem, saya ingin mengatakan gini, Bung Ican, sistem penerimaan pajak kita buruk sekali. Jadi saya kira memang harus dicari orang, bukan hanya orang, tapi memang sistem kita ini sepanjang belum teridentifikasi ya, semua sistem ini terkoneksi dengan online, itu sulit. Dulu zaman Pak SBY, Bung Didi Irawadi, saya 2004 juga ikut di depan mendukung Pak SBY. Saya minta untuk Pak SBY dulu melakukan 5 tahun supaya menyelesaikan proyek apa yang dinamakan dengan single identity number. Semua berlaku, dan itu multiplier efeknya termasuk soal pajak. Tapi kan Pak SBY nggak kerjakan itu 5 tahun sampai 10 tahun tidak kerjakan. Nah ini kita dorong lagi supaya pajak itu nggak boleh dihimbau-himbau. Pajak itu sesuatu yang pasti, kalau dia tidak bayar dikasih sanksi, dan itu sistem pelaporannya jelas. Kalau semua serba online, didesain dengan single identity number, menurut saya itu cara satu-satunya untuk bisa memaksimalkan penerimaan pajak kita. Sepanjang single identity number itu tidak pernah kita realisasikan, yang kemudian diduplikasi menjadi nama IKTP zaman apa namanya, padahal kita ingin identitas tunggal. Seperti di negara-negara yang yang itu punya implikasi terhadap NPWP kita di situ, kemudian apa namanya kita semua di situ, jaminan sosial kita ada di situ, semua terintegrasi pada pusat layanan pemerintah, dan itu yang menurut saya harus didorong. Oke, kita mau ke break jam 9. Pak, tanggapan sedikit Didi Irawadi. Ada? 1 menit dulu Pak Didi. Sebelum tadi jawab lebih luas, mungkin sedikit karena menyinggung masalah single identity number. Saya kira dalam 10 tahun itu sudah jalan, cuma mungkin tahapannya belum optimal. Sebagai contoh di Kementerian Hukum dan HAM itu segalanya IKTP, lalu di beberapa instansi, bukan IKTP apa, paspor kita bisa merasakan, tapi untuk semuanya kan perlu bermasalah ya, bukan karena programnya, mungkin ada pihak lain yang ada oknum lain ya. Kalau programnya itu kan saya bagus ya, tapi kalau ada oknum dicurigai, tapi kan proses hukum tidak demikian ya. Tapi beberapa hal yang mengarah ke sana saya kira sudah dilakukan, tinggal tentu sekarang inilah dioptimalkan supaya apa yang katakan Bung Andi itu bisa komprehensif, terutama menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan pajak ini, begitu ya. Masih ada waktu nggak ini? Ya. Dan memang juga waktu Presiden SBY kan Golkar ada di situ terus dalam pemerintahan ya. Kita Jurnal 9. Setelah Jurnal 9, saya kira kita akan segera lanjutkan dengan Pak Didi Irawadi Samsudin. Tadi kan cuma merespon Bung Andi Sinulinga. Silakan. Okay. Ya, baik, tadi dari apa yang dibahas kawan-kawan, saya melihat begini. Memang pada akhirnya pimpinan tertinggi inilah yang harus bisa mengetahui apa yang terbaik harus dilakukan. Tentu ada menteri, ada tim ekonomi dan sebagainya. Tadi kita bahas itu mau tax amnesty. Ini saya pikir persoalan yang nggak main-main, yang mana keputusan dari Presiden Jokowi ini akan menentukan nasib bangsa ini dalam jangka dekat dan jangka panjang. Ya, kita sih mendoakan ya, semua mendoakan supaya penarikan pajak dari ini bisa optimal. Tapi nggak boleh dinafikan, banyak orang yang ragu terhadap ini. Ini perlu kerja keras yang luar biasa dari pemerintah, karena pemerintah mentargetkan 2% dari perkiraan uang-uang dari para, kalau saya boleh menggunakan pengemplang pajak dan orang-orang tidak patuh pajak, supaya bisa mematuhi ini. Tapi bagaimana kita yakin bahwa bisa mencapai angka 200 triliun kurang lebih target pemerintah? Sementara dari BI ada perhitungan dari orang dalam sana, bisa 60 aja sudah bagus sekali, bahkan ada yang lebih ekstrim, tadi Bung Andi katakan 30 sudah bagus. Kalau andai hal ini terjadi jauh di bawah target, kebayang implikasinya ke depan, akan kebayang implikasi yang luar biasa. Infrastruktur bisa mangkrak ya, pertama ya,
Lalu pengentasan kemiskinan yang ini program jangka panjang sejak 10 tahun lalu zaman Pak Jokowi juga harus dipertajam, diperkuat. Ini Anda bisa bayangkan. Jadi berbagai implikasi akan terjadi. Saya tidak tahu bagaimana strategi ini. Jadi tim ekonomi juga Presiden sendiri bersama menteri yang ada di dalam pembahasan ini apakah sudah melihat berbagai dampak yang akan terjadi. Belum lagi ada kecurigaan akan potensi terjadinya pencucian uang dengan menggunakan ini. Orang larikan dulu uang itu keluar lalu bagaimana dimainkan sedemikian rupa. Banyak pertanyaan-pertanyaan saya kira yang ini masalah sangat serius. Dari sekian masalah tadi kita sudah bicara, ada reklamasi, ada dan sebagainya, tax amnesty ini saya pikir suatu, kalau ya saya tidak mau mendahului ya, tapi ini kerja keras. Andai ini tidak bisa dikelola lalu target jauh dari harapan, dampak lain, selama ini kan kita jangan bicara orang yang tidak patuh pajak, ada juga masyarakat kita yang patuh pajak, termasuk orang-orang kecil yang tanpa sengaja dia bayar pajak ketika ke restoran dikenakan 10%, 15%, ke depan jadi pertanyaan besar. Kalau ini gagal, apakah ini tidak membuat semangat bayar pajak yang merupakan elemen keadilan ya, bagikan pajak ini kan suatu elemen keadilan yang punya, yang mampu, yang lebih mendistribusikan ke bawah. Konon kata orang, manakala orang bawa kecewa, konon kata orang, lalu kendor untuk satu-satunya ikatan yang paling jelas antara masyarakat atau rakyat dengan negara adalah pajak. Yang lain tidak ada. Oke, tapi apakah karena banyak masalah ini sehingga Partai Demokrat membuat semacam kabinet bayangan? Kami tidak pernah membuat kabinet bayangan dari awal. Kalau Anda tidak pernah. Kami jelas posisi sebagai penyeimbang ya. Oh, penyeimbang. Kalau timbangannya sudah mulai goyang, insya Allah Demokrat masuk di sana ini ya. Anda bisa lihat isu sebelumnya, dana aspirasi DPR, masalah ketika KPK juga. Kalau saya boleh bilang dizolimin, kita tampil dan ternyata sama dengan apa di ujung, walaupun Pak Jokowi lama dan berbelit menimbulkan kontroversi dulu di antara orang-orang dekat dia, pada akhirnya kan sependapat dengan kita. Jadi kalau Demokrat posisinya akan terus mendukung hal-hal yang baik, pasti kita mendukung sekali. Tapi untuk tax amnesty banyak catatan yang kita berikan. Kenapa nggak bikin press conference besar-besaran kemarin waktu habis voting itu? Kalah voting atau kita sudah ada. Kalau silakan buka ya di pemberitaan ya, jelas sekali sikap kita bagaimana penanganan tax amnesty ini, pemberlakuan agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diharapkan ke depan, saya kira. Oke. Saya mau balik lagi ke Pak Andi Sinulinga karena beliau harus pergi. Saya sebenarnya janjinya sampai jam 10 karena ada rapat di Golkar. Jangan-jangan rapat ini menentukan nama, saya nggak tahu. Mau Rapimnas. Jadi kita harus relakan duluan meninggalkan ruangan. Jadi saya minta komentar terakhirnya. Apakah gini, di awal tadi saya bilang nama-nama muncul itu kan nggak mungkin muncul begitu saja. Nggak mungkin media sosial atau media massa memungutnya dari mana. Pasti memungutnya dari sekitar Slipi lah. Muncul nama-nama itu. Benar nggak bahwa kurang lebih nama-nama itu yang diunggulkan atau diusulkan dalam pembicaraan tertutup antara Presiden dan Ketua Partai Golkar? Iya, nama yang muncul itu kan banyak sekali nama ya. Yang paling sering dari Golkar itu yang dibicarakan kan Pak Idrus Marham. Nah, Pak Idrus Marham yang Siswono Yudhohusodo tidak pernah di internal dibicarakan. Sarif Sutarjo non rapat ya, artinya Erlangga Hartarto ada dibicarakan. Kalau Pak Sis saya kira tidak begitu menjadi ini. Menpora saya kira Golkar nggak terlalu ini ya, kalau diberikan tugas. Menpora itu kan sebenarnya memang posisi yang tidak terlalu banyak diincar orang. Tapi sebenarnya itu kalau dikasih sama Golkar mudah sekali menyelesaikan persoalan olahraga dan konflik-konflik yang ada itu. Jadi mudah sekali sebenarnya. Itu kan keterampilan mengelola orang ya sebenarnya. Kementerian itu apalagi banyak pimpinan induk organisasi ya masih habitatnya masih Golkar. Jadi yang gitu-gitu itu yang perlu dikasih tahu oleh Jokowi. Kalau menteri ini cocoknya garisnya Partai Golkar. Kalau menteri ini garisnya Partai Amanat Nasional misalnya, itu kan bisa dilihat sehingga efektif kerjanya Bu Gichan. Tapi yang sebenarnya kalau kita mengharap lah ya, tentu
saya juga mengharapkan supaya Jatah Golkar 1 apa 2? itu kan tergantung Pak Jokowi. Semakin banyak tentu semakin baik kan. Kalau untuk Golkar itu, karena ya skillnya secara partai tidak kegeeran lah. Kira-kira kader-kader partai Golkar cukup banyak yang sebenarnya dia profesional, tapi kebetulan dia ada di partai politik. Ya sebenarnya dia adalah profesional. Contoh misalnya ketika kita memegang Menteri Perindustrian kan jauh lebih cakap sebenarnya. Ketika Golkar Bang Fadel memimpin Menteri Kelautan juga ya dengan Ibu Susi, saya kira ini cocok, ini Ibu Susi ini bagus menurut pendapat kami. Jadi memang menteri-menteri yang tidak perform itu yang harus segera diganti, dilakukan, dicari orang-orang yang memang punya pengalaman cukup. Karena bekerja itu kata kuncinya pengalaman. Nggak bisa bekerja semata-mata bersandar pada scholar. Jadi bekerja itu kata kuncinya pengalaman. Ibu Susi itu orang nggak sekolah, tapi karena dia punya pengalaman teknis, itu orang-orang yang sekolah itu nggak ada apa-apanya kalau dibandingkan berdebat dengan dia. Atau Pak Andi begitu masuk menjadi menteri, cari orang berpengalaman membantu, kan begitu juga bisa. Iya, staffing ya, kita tahu juga fungsi staffing itu dalam manajemen organisasi. Jadi jangan staf khususnya itu hanya karena teman atau satu partai atau apa, itu yang kita harapkan ya, kita dorong kepada ini. Jadi pemimpin itu kan yang penting begini, pemimpin itu baik di kementerian dan di tempat lain ada political will, itu yang paling penting. Political will-nya apa? Kalau inginnya kabinet ini baik, berarti politikalnya baik. Kalau misalnya gini, kalau Pak Jokowi kan mandiri secara ekonomi. Jadi kalau kita Trisakti itu kan salah satunya kedaulatan secara ekonomi kan. Jadi kalau memang udah targetnya kayak begitu, political will-nya adalah Indonesia ini harus berdaulat secara ekonomi. Nah kalau berdaulat secara ekonomi tidak boleh lagi ada kata-kata yang keluar kalau ada persoalan ekonomi, kemerosotan, perlambatan ekonomi, terus kemudian dikambing hitamkan kondisi ekonomi global. Itu namanya kita nggak mau fokus dalam soal kedaulatan ekonomi. Harusnya bicaranya kedaulatan ekonomi, pemenuhan konsumsi domestik, apa yang bisa kita lakukan untuk pekerja memenuhi konsumsi domestik kita sehingga betul-betul ekonomi kita berdaulat. Jangan dikit-dikit kalau ada persoalan ekonomi, lihat di luar pun sana begitu, ada ini di luar pun sana begitu. Nah pola komunikasi ini juga saya kira harus diberesin. Nah oleh karena itulah menurut hemat kami adalah yang paling penting ini sebisa mungkin adalah reshuffle jilid 2 yang terakhir. Jadi tidak perlu ada lagi reshuffle jilid 3 apalagi jilid 4 sampai jilid 5. Jadi ini terakhir dan memang harus dilakukan dengan cermat, sinyalnya jelas. Dan Golkar siap pada posisi apa saja? Ya sebagai sebagai prajurit patriot negara kan kita harus siap untuk ditempatkan di mana saja. Cocok Bung Irawadi. Terima kasih Bung Andi, kita kasih aplaus dan terima kasih kepada Bung Andi yang rela datang walaupun sebenarnya ada agenda rapat sebentar lagi di Slipi sana ya kantornya. Belum kantor baru ya, belum ya? Belum. Oke, saya kira istirahat iklan sebentar. Setelah itu kita balik lagi. Jadikan All You Can Eat panduan lengkap untuk hobi kuliner Anda. Ya, kita akan lanjutkan lagi diskusi kita reshuffle. Kali ini jadi bersama Profesor Dr. Samsudin Haris, guru besar riset di Lembaga Ilmu, namanya Profesor Riset ya, Profesor Riset di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ray Rangkuti, Ketua 5 Indonesia, Didi Irawadi Samsudin, Wakil Sekjen Partai Demokrat, dan barusan saja meninggalkan kita Bung Andi Sinulinga dari Partai Golkar. Pak Prof. Samsudin Haris, kalau dalam penataan ini kan sebenarnya tidak terlihat mulus karena partai-partai yang ini dalam negosiasinya ya, partai-partai yang diajak masuk belum jelas mau dikasih apa. Sementara partai-partai di dalam yang rada terancam akan dikurangi jatahnya kan sudah mulai juga ancang-ancang. Ibaratnya yang mau masuk kakinya baru satu masuk, yang di dalam kakinya juga satu taruh di luar. Kan ini kan dilema dalam negosiasi seperti ini. Saya kira waktu SBY juga mengalami itu sehingga lebih awal diikat dalam sebuah sekretariat gabungan yang memang lebih gemuk. Nah, tetapi kalau Jokowi misalnya hanya
membagi jatah partai, kan akhirnya dia mengurangi jatah partai yang ada. Apakah jatah dari 3 menjadi 1, 3 menjadi 2, itu kan menimbulkan persoalan. Sementara kalau menteri yang tidak berasal dari partai dia kurangi, kalau kebetulan menteri itu perform gimana? Oke, jadi begini, ini penting bagi Pak Jokowi ya, ini mungkin himbauan kita juga. Jangan sampai reshuffle kabinet itu orientasinya semata-mata hanya akomodasi politik, itu poinnya. Kalau orientasi Pak Jokowi hanya semata-mata akomodasi politik, itu tidak akan bisa memuaskan semua kekuatan politik, sudah pasti. Pasti ya. Pasti. Ada yang kesenggol, ada yang dicopot, ada yang ditambah, apalagi publik. Jadi ketidakpuasan itu muncul di kekuatan politik, di partai-partai politik, koalisi lama maupun pendatang baru. Juga ketidakpuasan muncul di publik, kecewa. Loh kok reshuffle kabinet orientasinya pada akomodasi politik? Apakah tidak boleh? Ya boleh. Makanya bahasa saya tadi, jangan semata-mata hanya berorientasi pada akomodasi politik. Nah mestinya reshuffle kabinet itu juga berarti ditolak pada kinerja. Bagaimana mengoptimalkan kinerja kabinet yang tidak fokus diganti supaya tugas di kementerian itu lebih fokus. Yang hanya sibuk dengan tampil di media diganti supaya sungguh-sungguh bekerja di belakang media dan seterusnya. Nah, oleh sebab itu saya menduga kuat kenapa reshuffle kabinet itu ditunda lagi. Pak Jokowi terlalu bertolak pada hitungan politik. Tapi begini Prof. Safruddin Haris, tentu publik mafhum bahwa ada nama-nama yang sejak awal misalnya menjadi bahan negosiasi. Misalnya begini, di reshuffle pertama kan kita tahu Andi Wijayanto, sekretaris kabinet yang diminta oleh PDI Perjuangan untuk dicopot, digantikan oleh mantan sekjen yaitu Pramono Anung. Luhut Binsar Panjaitan yang tadinya kepala staf, artinya orang yang dekat dengan presiden, dilambungkan ke atas menjadi Menko Polhukam. Tapi ada satu nama yang juga masuk dalam proposal itu, tidak bisa digoyang-goyang, yaitu Rini Mariani Sumarno. Nah, hari-hari belakangan ini juga konon itu masih menjadi bahan. Nah, itu satu. Yang kedua, ada yang mengatakan kemarin Presiden Jokowi juga sulit karena ada posisi Kapolri yang harus diputuskan. Ya kan, itu juga bagian dari negosiasi dan bahkan ketegangan dia dengan partai yang paling besar di situ, yaitu PDI Perjuangan. Nah, kan seperti tadi Anda bilang, kalau mau cari apa yang harus dipuaskan, tidak bakal ada yang semua puas. Kan gitu. Kalau mau cari misalnya semua orang bergembira, ya satu-satunya profesi yang membuat semua orang bergembira kan pelawak. Di luar itu pasti ada yang suka, ada yang tidak suka. Kan gitu. Nah, apa yang harus dilakukan dengan situasi ini? Apakah Rini Sumarno terlalu penting untuk dipertaruhkan sehingga, nah kan Rini Sumarno belakangan sebagai Menteri BUMN tidak hanya diserang oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tetapi juga publik dan bahkan kebijakan-kebijakan dianggap lari sendirian meninggalkan menteri-menteri sektoral. Ya mungkin gini ya, mungkin bagaimanapun Jokowi itu kan banyak obsesinya, cita-citanya. Dia butuh tangan kanan. Nah, saya melihat Rini ini salah satu tangan kanannya. Yang kedua misalnya adalah Menteri PU Pak siapa? Itu juga Basuki, tangan kanan beliau. Pak Basuki. Kemudian Pak Luhut juga tangan kanannya, walaupun belakangan kecewa ya. Tangan kanan biasanya kan satu aja. Ya maksudnya sesuai bidangnya maksudnya. Nah, kembali ke pertanyaan Bung Ican. Yang bahaya kalau beliau mengaku saya punya banyak tangan kanan, padahal dia sebenarnya pemain kidal. Iya. Kembali kepada pertanyaan Bung Ican. Saya pikir bagaimanapun Jokowi mesti menghitung semua itu. Soal Luhut yang naik pangkat, kemudian Andi yang dicopot, itu kan konflik internal Jokowi dengan PDIP, khususnya dengan Ibu Mega.
PDIP nah, lah ya. PDIP. Nah ini kan Jokowi mestinya lebih apa ya, lebih pede. Kenapa mesti lebih pede? Kan sudah punya tambahan dukungan dari PAN, tambahan dukungannya. Kemudian Golkar di bawah Setia Novanto bahkan sudah mencalonkan kembali Jokowi untuk pemilu 2019. Lalu apa yang ditakutkan? Nah oleh sebab itu saya pikir ini kesempatan Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet dengan bertolak pada kinerja. Bisa nggak dia misalnya, bukan akomodasi politik ya itu dia. Tapi kan penopang dia butuhkan di parlemen. Misalnya begini, Prof. Haris, misalnya oke, dia tutup mata saja menghadapi PDIP. Jadi misalnya kalau dia ingin tetap punya tangan kanan, ini Sumarno dia pertahankan. Tapi kan PDIP marah. Nanti dia dalam hatinya gini, kan saya sudah punya replacement, ada Golkar. Artinya dia sebetulnya sudah punya ruang buat manuver. Sudah, ya sangat bisa. Ya, jadi saya ingin mengatakan malah dengan tambahan dukungan politik itu Jokowi sebetulnya lebih independen ketimbang sebelumnya gitu loh. Tidak, dia tidak mesti takut lagi, atau lebih kuat. Tidak mesti takut lagi dengan Ibu Mega ataupun dengan JK. Apalagi calonnya JK kalah dalam Munaslup Golkar gitu. Jadi artinya sebenarnya Jokowi harus lebih cepat mengambil keputusan. Dengan kata lain, tidak ada alasan bagi Jokowi untuk menunda keputusannya mengenai perombakan kabinet jilid 2. Tidak. Pak Ray Rangkuti, kenapa begitu? Satu, ada nama-nama yang berat sekali, termasuk tadi banyak penilaian para ekonom dan di sini didiskusikan juga berkali-kali. Salah satu sektor yang paling menjangkau hampir 80% masyarakat adalah pertanian. Itu pun yang menjadi titik lemah. Tapi semua orang tahu bahwa itu adalah menteri yang cukup dekat secara personal dengan Jokowi. Maksudnya Rini? Bukan, pertanian. Pertanian. Selain tadi BUMN yang juga menguasai begitu banyak sumber daya. Nah, artinya sebenarnya apa kesulitannya gitu untuk mengganti dengan orang yang katakanlah lebih perform kalau itu akhirnya menjadi beban? Ya secara umum sebetulnya kondisi sekarang tidak ada kesulitan bagi Pak Jokowi gitu. Misalnya dibanding pada bulan November, Desember ketika isu reshuffle jilid 2 ini akan dilakukan. Kenapa masih lama menurut Anda Pak? Ya tunggu hari baik. Enggak ngerti juga saya ya. Ada dua rahasia lah yang susah kita ungkapnya sekarang. Kapan reshuffle mau dibuat dan mengapa Rini Sumarno nggak bisa dikutak-atik. Itu rahasia apalah namanya, itu susah. Atau rahasia itu cuma diketahui Pak Jokowi dan Pak Tuhan? Jokowi. Nah, pertama kalau misalnya gontok-gontokan partai enggak tuh, kalau untuk kondisi sekarang kelihatan enggak. Hampir boleh disebut misalnya ditarik satu Legowo ya. Nah, ya misalnya kalau kita lihat sikap PKB kan reaksinya juga biasa-biasa. Anda ingat dulu misalnya ketika ada penilaian dari Menteri Penban RB gitu ya, yang membuat penilaian semacam skor dari kinerja setiap menteri dan rata-rata kementerian PKB itu agak buruk gitu, mereka protes keras kan, karena pada saat yang bersamaan ada isu akan dilakukan reshuffle gitu. Kalau sekarang PKB seperti tidak melakukan reaksi apapun gitu. Nasdem yang sekarang itu kita dengar-dengar juga akan kehilangan 1 atau 2 kursi itu juga kelihatan tidak melakukan aktivitas politik yang mengupayakan supaya rencana 2 menterinya ini akan atau 1 atau 2 menterinya ini dicabut ini juga seperti tidak ada kelihatan politik. PDIP juga kelihatan juga sudah selesai, mereka tidak terlalu punya ambisi untuk memasukkan ataupun menarik ataupun menarik seseorang dari kabinet, mungkin kecuali Rini Sumarno yang sampai sekarang sebagainya gitu. Jadi kondisi eksternalnya sih fine-fine gitu. Sudah mendukung ya? Sudah mendukung gitu. Publiknya juga siap-siap menerima. Bukan kan mendukung, publik menunggu gitu ya reshuffle-nya gitu. Nah tapi mengapa Pak Jokowi juga tidak melakukan reshuffle gitu? Ya itu yang saya juga, kita juga itu ya kita sebut ada 2 rahasia. Rahasia pertama adalah kapan, dan yang kedua kenapa Rini Sumarno kok setiap isu reshuffle dia selalu dibincangkan orang diganti tetapi bisa bertahan di apa namanya dan tetap senyum. Cuma memang ya Pak kalau kita lihat sekarang ini ya Bung Ican ya, Pak Jokowi ini menurut saya agak galau kelihatan akhir-akhir ini gitu ya, agak galau gitu.
apakah mungkin reshuffle ini bagian dari yang membuat dia agak repot, atau saya kurang tahu persis itu. Tadi udah kita diskusikan lah, setidaknya ada 3 faktor. Tapi kan beliau selalu mengatakan dengan menegaskan bahwa itu hak prerogatif presiden, dan saya kira kan kita nggak berdebat soal-soal itu ya. Tapi menurut saya begini, kegalauan presiden ini kelihatan kalau kita lihat dari dari 3 sektor. Pertama yang kita disebutkan tadi, ekonomi kita makin melemah ya. Kedua, serapan dari APBN kita juga rendah, khususnya di di daerah-daerah dan sebagainya. Ada 280 sekian triliun dana negara kita yang belum terserap gitu. Dan yang terakhir adalah soal teks amnesty itu. Jadi mungkin di satu segi ya, persoalan-persoalan yang kelihatan menghantam Pak Jokowi tanpa diduga ini sebetulnya gitu. Artinya kan sebetulnya nggak ada serangan politik, ini serangan alami aja gitu. Cara dia ngelola sendiri nih. Ya kan, kita serapan rendah ya dan sebagainya. Karena kalau di klaster kan masalahnya cuma 2, satu mengkonsolidasikan politiknya karena dia perlu pengamanan di parlemen. Yang kedua melihat sektor mana yang perlu di. Itu yang saya sebut konsolidasi sudah selesai. Oh sudah malah. Ya, makanya sebetulnya kejadian-kejadian yang dihadapi oleh Pak Jokowi ini kalau kelihatan tidak ada yang bersifat eksternal, tidak ada yang bersifat serangan politik gitu loh. Nah ini justru muncul yang saya sebut sebagai alami gitu. Ada alami itu bisa karena 2 faktor ya. Memang mau tidak mau kita harus begitu gitu. Atau yang kedua ya salah kelola dari Pak Jokowi sendiri gitu. Bisa dikatakan sebenarnya Jokowi pusing sendiri. Pusing sendiri itu yang saya sebut ini agak galau nih kalau kelihatan Pak Jokowi akhir-akhir ini gitu. Nah ditambah pada saat seperti sekarang ini muncullah isu soal atau tuntutan reshuffle. Itu yang saya sebut tadi. Jangan-jangan sebetulnya ada geliat reshuffle yang mau dilakukan akhir-akhir ini bentuk lain dari upaya Pak Jokowi untuk menutupi kegalauannya soal hal yang besar itu dan sekaligus menutupi perhatian tapi kan memperbanyak masalah, menambah masalah dong kalau tidak memutuskan pergantian pada sektor-sektor menunda yang persoalan penting. Ya kan yang berhubungan dengan hajat publik dengan menumbuhkan isu baru kadang-kadang trik politik. Ini kan bukan yang kita bicarakan bukan soal substansinya ya. Ini soal gaya berpolitiknya kan kira-kira gitu. Jadi gaya berpolitik Pak Jokowi yang mau menghilangkan pandangan publik terhadap situasi yang dialaminya dengan memunculkan isu istilahnya ini ya pergantian kabinet ini, yaitu harus kita lihat sebagai trik politik. Nah kita bicara politik Bung Ican ya, bukan bicara soal substansi macam-macamnya gitu. Nah sebetulnya menurut saya yang paling krusial itu adalah soal posisi Kemendes gitu. Nah kalau Kemendes ini Anda menyoroti khusus itu ya? Ya kenapa saya menyoroti itu karena terlihat ada 3 partai yang berlomba-lomba ingin menguasai posisi ini gitu. Jadi ini bukan soal kinerja partai apa saja? Tunggu dulu, ini bukan soal kinerja kementerian ya, itu juga faktor tersendiri itu. Tapi posisi Kemendes ini sendiri juga posisi yang amat strategis untuk partai politik pada pemilu 2019 yang akan datang. Karena? Kalau uang 1 miliar bos. Per desa selama 3 tahun ke depan kan, Anda bisa bayangkan. Itu yang seringkali saya istilahkan calon presiden masa depan itu adalah orang yang duduk di Kementerian Desa gitu loh. Tiap tahun dia bawa uang 1 miliar. Belum habis yang 1 miliar yang tahun ini, udah datang lagi 1 miliar berikutnya dan sebagainya gitu ya. Nah kan kalau kita lihat itu ada 3 partai kalau saya lihat itu. Tentu PDI Perjuangan yang memang getol sekali menghendaki supaya Kemendes itu berada di tangan mereka karena baru disadari oleh mereka betapa penting dan strategisnya kementerian ini. Tentu saja PKB, kalau kita dengar misalnya isu-isunya PKB boleh hilang 1 tapi Kemendes harus dipertahankan kan misalnya seperti itu, entah menterinya masih orang yang sama atau orang yang lain tapi yang penting itu milik kalau jatah PKB tinggal 1 ya satunya adalah Kementerian Desa dan harus itu yang harus diambil gitu. Jadi bolehlah ambil partai lain apa lagi? Siapa lagi partai lain? Yang terakhir adalah Golkar. Nah Golkar yang kita dan tentu menurut saya ini strategi yang cukup bagus bagi Golkar. Golkar nggak butuh 2 menteri kalau dia dapat Kemendes itu 1 aja. Dan apalagi kalau kita hubungkan dengan keinginan partai Golkar saat ini ada dalam kerangka konsolidasi untuk menang pada 2024. Kan target mereka bukan 2019, 2024. Nah, Anda bisa bayangkan kalau 2019 ini mereka sudah investasi di desa-desa,
kementerian yang mereka kuasai, tentu mereka akan menanggung hasil ya nanti pada tahun 2024. Saya pikir sekarang ini ya siapapun yang menguasai apa namanya ya Kementerian Desa itu sekian persen ya kita tidak tahu ya karena belum ada survei atau macam-macam, ini kedugaan kita saja, mereka akan sudah memperoleh suara yang lebih signifikan. Artinya apa? Artinya ini posisi Kemendes ini memang posisi bukan saja hubungannya dengan apa namanya ya, hubungannya dengan wibawa, tapi ini hubungannya dengan elektoral partai politik di masa mendatang. Ini kan Kemendes. Kalau Anda jadi Jokowi, Anda kasih ke siapa itu? Kalau saya Jokowi, Kementerian Desa tadi. Gini, yang menarik ini kan ada kesan kita sampai sekarang Pak Jokowi ini tidak ingin dilihat sebagai agen tunggal partai politik, gitu, atau agen satu partai politik saja. Dia ingin dilihat sebagai dirinya, saya ini presiden, partai-partai ini yang ikut saya gitu ya, kira-kira begitu. Tapi kalau, nah kalau strategi ini yang dianggap atau dibayangkan oleh kita yang sedang dilaksanakan oleh Pak Jokowi, dugaan saya ia memberikannya pada dua, atau dia akan memberi kesempatan ini pada dua partai. Partai pertama adalah PKB seperti yang sekarang, karena PKB memang punya basis di desa-desa, khususnya di Jawa-Jawa, di mana PKB kuat dengan NU dan desanya gitu ya. Dan yang kedua adalah Partai Golkar gitu. Kenapa Golkar diberi? Selain tujuan konsolidasi, apalagi Golkar nggak minta macam-macam, asal Kemendes di tangan dia satu, kira-kira begitu ya. Nah yang kedua itu juga untuk memberi keseimbangan kepada PDI Perjuangan, karena kelihatan betul kalau Pak Jokowi ini ingin membuat keseimbangan kekuatan partai politik di lingkungan dirinya gitu. Jadi tidak ada yang boleh yang dominan. Itu makanya kelihatan beliau ingin dilihat sebagai presiden dari apa namanya, sebagai presiden mandiri lah kira-kira gitu ya, yang tidak bisa didikte oleh satu kekuatan partai politik tertentu gitu. Tapi yang terakhir ya itu lagi, kenapa nggak lakukan ya? Ya? Kenapa belum dilakukan? Nah ya? itu dia, makanya seperti yang saya sebutkan tadi Bung Ican, kalau situasi seperti sekarang ya, eksternalnya mendukung, kan kira-kira gitu, di mana partai politik nggak ribut, bahkan yang yang kita dengar akan diambil kursinya pun tidak melakukan upaya-upaya politik seperti mereka lakukan di bulan Desember, November itu gitu, kira-kira gitu. Mereka udah seperti terlihat ikhlas lah ya. Nah, yang penting ada satu posisi yang mereka jaga, jangan sampai itu diambil. PKB misalnya jangan Kemendes deh gitu ya. Konon ceritanya Nasdem misalnya Jaksa Agung jangan diambil misalnya begitu ya. Oke, yang lain kita bisa nego lah ya, kita bisa dialog kira-kira begitu. Oke. Artinya kan sudah kondusif. Maka kalaupun presiden tetap tidak melaksanakan apa namanya reshuffle dalam suasana yang kondusif, pasar juga menunggu, para pengamat juga udah mengatakan bagus-bagus juga kalau dilakukan reshuffle, tidak juga ada reshuffle, ya itu yang saya sebut Jokowi keterlaluan banget tuh kalau udah begitu. Oke, kita iklan. Ya, walaupun tadi kita sudah ditinggalkan oleh Bung Andi Sinulinga yang duluan pergi dari diskusi ini, tapi kita sebentar lagi juga akan menyelesaikan tema kita soal reshuffle yang kali ini apakah benar-benar jadi atau tidak. Nah, sesi terakhir ini saya ingin gunakan memberikan kesempatan masing-masing 5 menit kepada 3 narasumber saya untuk merangkum, merangkai dan membulatkan apa sih yang harus kita lihat dalam fenomena lamanya reshuffle ini. Konon ada hambatan pada penentuan Kapolri. Sekarang Kapolri sudah ditentukan, mestinya ini lebih aman. Tetapi dalam 1-2 hari katanya sejumlah menteri dipanggil 1, 2, 3 ini. Nah, daripada dia jadi desas-desus, lebih baik diputuskan saja ente mau reshuffle atau tidak, kan gitu. Nah, tapi untuk sesi terakhir ini Pak Didi Irawadi Samsudin saya berikan kesempatan untuk memulai dari sudut mana saja untuk menyimpulkan apa yang menjadi topik kita. Ya baik, jadi begini, keadaan yang belakangan ini kurang menguntungkan dari segi ekonomi, lalu kegaduhan di dalam kabinet sendiri, mulai dari menteri dengan gubernur, entah apa lagi, ini cukup banyak dan berbagai persoalan yang ada. Nah tadi saya tertarik, presiden jangan sampai pusing sendiri begitu kan, kasihan kalau pusing sendiri. Kalau Mas Ican saya pusing tinggal beli obat sakit kepala selesai, beli Bodrex, beli Antimo selesai. Tapi kalau presiden kalau pusing tentu ada pembantu-pembantunya nih kan, pembantu-pembantunya inilah yang harus bisa bagaimana presiden ini sebagai pimpinan tertinggi masih ada waktu 3 tahun lebih, jangan pusing terus. Kalau pusing ya Indonesia 250 juta
repot sekali jadinya kan. Oke, saya ingin masuk. Kalau masih pusing juga, kabinet bayangan maju. Kalau Demokrat sekali lagi posisinya jelas, penyeimbang yang baik begitu ya. Masukan-masukan yang baik, kita siap memberikan solusi. Demokrat peduli dan beri solusi, tapi ini bukan kampanye nih, nggak boleh kepanjangan saya. Nah, jadi begini, ada beberapa catatan yang saya coba sampaikan. Bidang ekonomi saya pikir masalah yang sangat serius. Berbagai bidang serius ya, termasuk hukum dan sebagainya. Tapi di depan mata kita ini bidang ekonomi, bidang yang luar biasa serius. Mulai persoalan langkanya daging segar sebelum Idul Fitri, walaupun sekarang udah turun, tapi bawang juga. Apa tuh? Langka bawang. Oh, bawang dan sebagainya. Nah, kementerian di bidang perekonomian ini tentu Presiden harus benar-benar bisa, saya sih tidak bicara reshuffle atau tidak, pokoknya bagaimana caranya ini bisa bagus gitu ya. Kalau harus reshuffle itu hak prerogatif, nggak boleh. Tapi kalau dari penilaian Demokrat sendiri, sektor perekonomian yang perekonomian sangat masalah. Data BPS terakhir ini serius. Nanti saya akan hubungkan juga dengan tax ekonomi, bahwa tax amnesty ya, bahwa indeks kedalaman kemiskinan ini meningkat, kemiskinan katanya berkurang sedikit. Tapi indeks kedalaman kemiskinan ini yang bahaya, yang mana kesenjangan antara kota dan pedesaan yang jadi masalah. Peningkatan kedalaman kemiskinan berarti bobot kualitas kemiskinan di pedesaan lebih dalam, lebih tinggi. Tadi Bung Ray Rangkuti menarik betapa pentingnya posisi Menteri Pedesaan. Saya pikir harus referensi indeks kemiskinan di pedesaan ini harus menjadi pemikiran ya. Nah, jadi saya ingin mengatakan begini, oleh karenanya ini beberapa program ke depan ini harus tepat sekali, apalagi ada namanya tax amnesty yang saya sih masih mendoakan kita semua jangan sampai gagal. Kalau ini gagal, ini kaitannya tax berarti amnesty ini supaya publik juga ingat kembali, artinya adalah pengampunan pajak. Pengampunan pajak ya. Dari lebih jauh lagi orang-orang yang ada permasalahan dengan pajak, bagaimana sekarang diampunin, tapi dengan memberikan kontribusi 2% dari yang harusnya dia pajak yang harus dibayarkan. Nah, persoalannya kalau ini tidak bisa diatasi, ya tax amnesty ini kalau Mas Ican kan targetnya adalah tentu ke depan bagaimana hasil ini kalau mencapai 200 triliun itu untuk pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, dan lebih dari itu bagaimana mensejahterakan rakyat Indonesia, terjadi indeks kemiskinan itu bisa dikurangi. Kalau ini nggak tercapai, saya tidak kebayang bagaimana yang terjadi. Oleh karenanya saya serius dalam hal di bidang perekonomian. Saya kira Presiden Jokowi harus tidak boleh pandang remeh ini. Di samping juga di dalam negeri ada masalah, dampak perekonomian dunia cukup mewarnai situasi ekonomi yang ada. Oleh karenanya jangan pusing sendiri. Jangan pusing sendiri. Kalau kita minum bodrek selesai, presiden itu beda ya, sangat kompleks gitu ya. Oleh karenanya saya pikir ya tadi tim ekonomi, menteri ekonomi, apapun langkah Jokowi kita nggak tahu dia mau apa, reshuffle dan sebagainya. Ini hal yang serius. Hal lain penegakan hukum. Penegakan hukum saya pikir ini menjadi jaminan bagi rakyat Indonesia bahwa berbagai hal, ada penyimpangan-penyimpangan itu bisa diatasi di negeri ini. Persoalan reklamasi di pantai utara Jakarta persoalan yang serius. Jangan biarkan Menko kita ya, Menko jelas menteri yang sangat senior ya. Lalu ada Menteri Kelautan kok tiba-tiba harus berhadapan-hadapan dengan Gubernur DKI. Ini kewibawaan institusi kabinet, lalu juga ketidakharmonisan di dalam penyelenggaraan negara terjadi di sini. Ketika ada gunjang-ganjing begini, saya kira Presiden harus ambil sikap, tidak bisa dibiarkan. Walaupun tadi ada pendapat dari Bung Rey yang saya kurang sepakat, ya banyak saya sepakat, tapi yang satu ini kurang sepakat saya, bahwa ini sengaja Presiden manajemen konflik, adanya kegaduhan ini nanti timbul keputusan akhir yang terbaik.
Saya kira baru di Indonesia saja yang model begini, hampir saya nggak pernah lihat dalam referensi di Ray dunia. tidak menyetujui, tapi mencoba Ya, menganalisa. ambil gitu. positifnya begitu katanya ya. Tapi kalau memang seperti yang dikatakan Ray tadi, alangkah prihatin saya bilang ya, karena kalau di negeri dimanapun harusnya kabinet itu adalah Jadi, solid, kompak. Partai Demokrat tidak setuju bahwa memanage kabinet dengan cara gertakan. Pasti, saya tidak sepakat. Cara-cara gertakan lalu ada polemik dulu di masyarakat, baru presiden ngambil sikap. Saya pikir kemarin presiden ambil sikap bukan karena adanya gertak-mengertak antar menteri itu saya kira, atau ada konflik, tapi ketika suara rakyat harus bagaimana seharusnya, presiden di situ ambil sikap walaupun kerap agak terlambat saya kira ya. Nah jadi saya pikir yang namanya kabinet itu harus kompak, harus solid. Beda dengan parlemen. Kalau parlemen memang disitulah, Artinya untuk kekompakan, disitulah parlemen bisa bersuara. untuk Ada kekompakan fraksi-fraksi, kabinet ada jangan partai-partai. malu-malu. Oh ya. Kekompakan kabinet jangan malu-malu. Presiden Jokowi meniru cara Presiden SBY gitu ya. Cara Presiden SBY saya pikir 10 tahun udah terbukti. Kalau nggak demikian nggak mungkin 2 kali terpilih ya. Suka tidak suka 2 kali terpilih gitu ya. Moga-moga hal yang sama bisa oleh presiden berikutnya. Jadi sekali lagi saya karena dibatasi waktu, persoalan indeks kemiskinan saya ulangi lagi, mohon wartawan di sini juga mencatat ini hal yang serius, karena negeri ini kalau mau baik ke depan, amankan dulu ini. Kalau ada persoalan-persoalan lain mungkin sebatas olahraga dan sebagainya masih bisa, kebutuhan sekunder bisa diperbaiki, tapi kalau perekonomian, Apalagi indeks pertanian, kedalaman apalagi pertanian, pedesaan, apalagi program dana desa, jangan lupa 1 miliar itu di zaman Pak SBY kita golkan ya. Program 1 miliar di zaman Pak SBY, saya berharap bisa dilanjutkan dengan baik ya. Bisa dilanjutkan, tidak ada alasan menyalahkan masa lalu soal yang ini ya, karena ini hal yang baik. Jadi tolong dilanjutkan dengan baik, jangan kebiasaan-kebiasaan setiap kali ada kegagalan lalu melempar ke masa lalu, saya pikir kurang tepat. Bagaimana berikan solusi yang terbaik? Jawabannya manakala ada yang kurang optimal, Demokrat siap membantu ya, peduli dan beri solusi. Atau jawabannya tidak usah menyalahkan siapapun, tapi bagaimana perbaiki sistem dan kerja yang ada, dan ujungnya rakyat harus lebih sejahtera. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Tidak ada yang kita harus bantah dari pernyataan-pernyataan baik itu. Profesor Samsudin Haris. Ya, terima kasih. Jadi tentu saja reshuffle kabinet itu suatu keniscayaan, suatu kebutuhan. Untuk apa? Untuk konteks pertama tentu saja optimalisasi kinerja pemerintah atau optimalisasi kinerja kabinet. Yang kedua, untuk kebutuhan yang lebih luas, yaitu konsolidasi pemerintahan hasil pemilu 2014. Nah, oleh sebab itu saya berpendapat sebaiknya Presiden Jokowi tidak menunda-nunda reshuffle kabinet ini. Sebab kalau ditunda-tunda, maka sebagaimana saya kemukakan tadi, Pak Jokowi akan terjebak pada apa yang tadi saya sebut sebagai sindrom SBY, yaitu menunda-nunda pengambilan keputusan. Ketika keputusan itu diambil, publik kecewa. Jangan sampai demikian. Artinya reshuffle kabinet itu menjadi tidak optimal, terlalu banyak hitungan politiknya. Itu satu. Yang kedua, reshuffle kabinet mestinya bertitik tolak pada kinerja, bukan pada kebutuhan akan akomodasi politik. Sebab kalau reshuffle kabinet orientasinya itu lebih pada akomodasi politik, maka ya banyak pihak akan kecewa, bukan hanya partai politik, tapi publik juga akan kecewa. Dan yang ketiga tentu saja adalah jangan sampai reshuffle kabinet itu disandra oleh banyak kepentingan di sekeliling Jokowi, entah itu PDIP dan Ibu Megawatinya, Pak JK-nya, kemudian partai koalisi pendukung KIH, kemudian partai-partai koalisi bekas KMP, kemudian banyak kepentingan pengusaha dan lain sebagainya. Pak Samsudin Haris, tapi dengan kata lain, dalam kasus Kapolri kan presidennya bisa dengan tuh. Oh iya, bagi saya sih Kapolri ya kecil lah. Dalam pengertian itu kan tidak masuk sepenuhnya dalam struktur kabinet. Ya, tapi kan orang semua tahu bahwa dalam memilih Kapolri
urusan presiden adalah berhadapan dengan pilihan dari PDI Perjuangan. Betul, betul sekali. Dan saya kira Pak Jokowi maupun PDIP belajar dari pengalaman dengan Pak Budi Gunawan ya, Pak BG dulu ya, penggantian pimpinan polisi yang menimbulkan kegaduhan politik. Nah, oleh sebab itu yang terakhir yang ingin saya ingatkan adalah bahwa reshuffle kabinet sesuai dengan konstitusi itu ya mandatnya ada di presiden. Nah, Presiden Jokowi mestinya bertolak pada mandat konstitusi yang dimilikinya. Artinya adalah bahwa pengambilan putusan mengenai reshuffle kabinet tidak semata-mata didasarkan pada hitungan politik, ya hitungan menyenangkan Ibu Mega, menyenangkan koalisi pendatang mantan KMP, atau menyenangkan yang lain-lain. Mungkin itu. Oke. Bapak Ray Rangkuti sebagai pengunci dan doa terakhir. Pertama kan kita sudah menyebutkan tadi ya Bung Ican, alasan-alasan dan faktor-faktor kenapa reshuffle ini kita anggap penting. Pertama karena memang ada unsur urgen, ya. Kedua ada unsur soal strategi, ya, dalam konteks 3 tahun ke depan. Dan yang terakhir tentu ada soal politik, ya. Politik itu mengandung 2 hal, akomodasi dan juga konsolidasi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah ada kendala-kendala penting, hebat dan luar biasa yang memungkinkan reshuffle ini tidak terjadi gitu. Nah, kita sudah analisis sejauh ini, kita tidak ada melihat sebetulnya ada kendala yang dihadapi oleh Pak Jokowi untuk melakukan reshuffle ini gitu. Baik kendala itu bersifat eksternal, dalam hal ini partai-partai politik sudah seperti terlihat ikhlas-ikhlas saja kalau kemudian Pak Jokowi harus melakukan reshuffle, termasuk diantaranya kalau reshuffle itu harus hilang kursi mereka di kabinet dan sebagainya gitu. Nah, sekarang kalau eksternalnya kelihatan nggak terlalu kuat, kecuali tentu satu hal ya, soal rebut-rebutan untuk masuk ke Kemendes itu gitu ya. Bagaimana internalnya? Di internalnya juga begitu. Kalau Oktober, November tadi kita mulai awal dari reshuffle jilid kedua, kemudian di pertengahan mulai Maret, April lagi begitu. Dulu seringlah kita dengar itu ya, telepon sana ya kan, jelasin ya ke masyarakat, ini loh yang sudah saya capai ya kan, bla 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 gitu. Sekarang ini aman-aman aja juga, gak ada yang telepon juga gitu loh kira-kira ya kan. Aman aja, nggak perlu ada yang mau menjelaskan bahwa saya udah berbuat ini, saya melakukan ini gitu. Aman-aman lah, artinya kalau dilihat kan 3 gelombang nih isu reshuffle jilid kedua ini kan. Gelombang pertamanya November Desember itu, April Mei tadi, gelombang ketiga yang ini, 2 gelombang ini gencar tuh promosi menteri-menteri, ya kan? Aduh, staf-staf ahli ya, Bung Rai kita udah lakukan ini, bla bla, kayak kira-kira begitulah ya. Sekarang nggak ada, sepi-sepi gitu kan. Kalau kita perbandingkan artinya di lingkungan internal kabinet juga sih sebetulnya udah legowo aja, kapanpun presiden mau melakukan reshuffle dan sebagainya gitu. Nah, kalau suasananya begitu, faktor eksternal tidak ada masalah, di internal juga udah legowo, kemudian kita melihat ada tujuan-tujuan penting kenapa reshuffle ini harus dilaksanakan oleh presiden, tapi presiden juga tetap tidak melakukan, ya tentu kita kembali ke analisa seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu kemungkinan karena 2 faktor. Faktor pertama, isu reshuffle ini kebutuhan presiden dalam kerangka justru menekan kabinet-kabinetnya untuk bekerja lebih optimal. Ya kan sekarang kita nggak ada penjelas lagi kenapa reshuffle nggak dilakukan kan? Ya, itu dia. Kira-kira gitu ya. Isu kedua dilakukan oleh presiden dalam kerangka menutupi soal gejolak teks amnesti yang kelihatan nggak jalan ini. Kan kira-kira gitu, mengalihkan perhatian publik itu. Kalau kemudian isu reshuffle jilid ketiga ini dipakai oleh presiden dalam kerangka menutupi 2 hal itu tadi, yaitu soal isu teks amnesti, dan yang kedua soal dalam kerangka menginjeksi kabinet dia supaya bekerja lebih keras gitu, itu yang kita sebut kalau tetap nggak jadi
Jokowi ini memang keterlaluan gitu. Saya kira diskusi ini tidak ingin memberikan sebuah penghakiman kepada presiden, tapi presiden sekarang adalah menjadi pusat dari seluruh perhatian masyarakat untuk berlangsungnya pembangunan. Pembangunan itu hanya bisa jalan, tentu tidak bisa dikerjakan presiden sendiri. Mau sekuat apa presiden pasti tidak bisa menjangkau Sabang sampai Merauke, dari Morotai sampai Pulau Rote, ya kan? Dan ini bukan kota yang bisa dilakukan dengan belusukan. Perlu kerja yang sistematis, ada hierarki, ada pokoknya hal-hal yang strategis lah, sehingga mengganti menteri yang tidak perform penting sekali agar mempermudah kerjanya, kan kira-kira begitu. Dan kalau menurut bapak-bapak ini tadi seluruh soal sebenarnya sudah mendukung, dan bahkan yang diperkirakan panas pun yaitu pergantian Kapolri biasa saja, lo apa lagi gitu. Saya kira dengan lo apa lagi yang ditunggu, kita tutup diskusi ini. Saya Ican Lembah, sampai jumpa.